Salam sehat berkelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Siang hari ini kita akan belajar ilmu uang itu yang sering saya ajarkan bahwa uang itu energi, Bapak sekalian. Uang itu energi. Energi itu kalau kita tahan, dia akan keluar dengan cara memaksa. Maka jangan pernah menahan uang. Nah, kenapa kita punya banyak usaha? Karena apa? Saya nggak akan menahan uang. Uang itu harus bermanfaat. Uang itu harus punya nilai kebermanfaatan. Harus kita salurkan. Nah, dengan kita punya banyak usaha, otomatis apa? Punya banyak kebermanfaatan. Otomatis menambah lapangan pekerjaan. Punya nilai tambah bagi orang lain, kan gitu. Tapi seringkali banyak orang menahan uangnya, diman-eman gitu kan. Nah, kalau diman-eman apa? Dia akan keluar dengan cara memaksa. Ya mau ndelalah ya, ilmunya ndelalah tapi ndelalah sing elek. Terus ndelalah ketemu kanca yang ngapus sih. Ndelalah tanggo bisnis iki gagal, Pak, kan itu. Oke, menyadari ya, mengalami ya. Nah, di Nusantara Group, nah, kita ini kan sudah pendampingan. Jadi saya bersyukur bagi sekalian ya, diberi kelebihan Tuhan, bisa membaca ya, bisa membaca data. Jadi banyak orang yang datang kan gitu kan. Yang sudah konsultasi dengan saya kan, pertama Pak tanya apa? Tanggal lahir kan, nama dan tanggal lahir. Di situ saya membaca data bagi sekalian ya. Saya bisa melihat datanya, perjalanan nasibnya saya bisa lihat gitu. Bahkan kalau saya membacanya mau detail, semua kelihatan sebetulnya. Cuma kalau saya membacanya detail nanti, wah antriannya bisa panjang. Kalau detail itu, satu orang bisa 1 jam. Nanti saya bisa 20-30 jam sehari kurang itu ya. Jadi masing-masing kita tuh ada datanya sebetulnya. Masing-masing kita tuh ada datanya, gitu. Bisa dibaca. Itu namanya apa? Genetika ya, DNA ya. DNA itu sebetulnya data gitu. Nah, dengan saya tanya nama dan tanggal lahir, atau sebetulnya sih nggak tanya pun tahu sebetulnya, tapi kan ya pantas-pantas saya takon kan gitu kan. Nah, itu kayak masuk website. Lalu bisa kebaca semua sebetulnya. Sampai detail ya, bahkan ya kalau di dalam kehidupan iki selingkuh ora, saya tahu sebetulnya. Ya, maka hati-hati ya. Kemarin ada yang datang ya, beberapa yang lalu. Dia cerita, Pak, saya sering ditipu, saya ini gagal, utangnya banyak, besok ditagih udah nggak bisa bayar kan gitu. Nah, saya buka datanya. Oh lah, ternyata ada will gitu kan. Nah, urip-urip jejeg wis di will lah. Kaget dia. Ya kan datanya seperti itu kan itu. Nah, sekarang kalau kamu mau berubah, hidup mau berubah, ya udah putuskan. Putuskan dengan will itu kan itu. Karena apa? Uripe ngangkat awak dhewe rung ngangkat sisi abot, ngangkat loro kan itu kan. Nah, kadang seperti itu banyak orang tidak sadar tadi. Nah, makanya dengan saya melihat nasibnya tadi, melihat perjalanan hidupnya, saya bisa mengubahnya ke depan kan itu. Nah, tinggal tak kasih ini kan, ya, caranya begini untuk merubah. Wah, tapi berat tuh Pak. Nah, itu konsekuensi. Sekarang kalau kamu mau memutuskan berat, tapi kalau kamu lanjutkan semakin berat. Nah, pilih mana kan gitu. Nah, itulah. Jadi yang membuat hidupnya berat kan juga dia sendiri. Apapun kondisimu sekarang ini, siapa tahu ya, itu adalah awal dari perubahan nasib Anda. Pak, usaha saya sekarang macet gara-gara pandemi, Pak, usaha saya sekarang tutup. Nah, siapa tahu sekarang tutup ini cara semesta untuk Bapak Ibu memulai sesuatu yang baru. Gitu loh. Awal dari keberkahan. Saya kasih perumpamaan lagi, karena dengan perumpamaan itu saya berharap nanti bisa clear ya. Bapak Ibu ketika punya anak, ya, anak itu sedang mainan sesuatu yang jelek atau yang kotor, atau yang membahayakan,
Kira-kira dan kita sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik kepada anak itu. Tetapi ketika kita mau ngambil mainan yang dipakai anak tadi, kadang anak mempertahankan, ya nggak boleh ya. Kadang anak kan tadi mempertahankan, nggak mau kan gitu. Padahal kita bilang, nak, tolong itu dibuang. Papa sediakan yang lebih baik. Nah seringkali anak tidak mau membuang, anak tidak mau melepaskan. Kita sebagai orang tua, apa yang kita lakukan? Memaksa diambil ya. Kan memaksa kita ambil. Tapi kita sudah menyiapkan yang baik ya. Kita sudah menyiapkan yang baik kan. Pasti kita akan mengganti yang lebih baik kan begitu. Kalian sadar nggak selama ini? Kadang sesuatu yang kita anggap baik selama ini, ternyata semesta punya yang lebih baik gitu loh. Tapi seringkali kita mempertahankan, kita nggak mau melepas. Akhirnya apa oleh semesta? Diambil paksa. Untuk apa? Untuk diganti yang lebih baik. Menganggap bahwa itu satu-satunya yang kita bisa. Menganggap bahwa itu satu-satunya usaha kita. Itu satu-satunya sumber rezeki yang kita punya kan itu. Padahal Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik. Paham ya? Nah, yang merubah nasib siapa? Kita sendiri. Jadi kejadian yang sama kalau kita meresponnya berbeda, hasilnya pun pasti berbeda. Tapi justru ketika sapinya mati dan tadi dia melihat ada pupuk, kemudian dia menanam sayur-sayuran, nah itulah sumber dari awal dari perubahan nasib yang luar biasa. Oke, ya Bapak sekalian ya. Jadi nasib itu yang bisa merubah adalah kita sendiri. Coba Bapak Ibu cek dalam kehidupan. Mungkin pernah suatu saat Bapak Ibu taruh dalam hatimu untuk membantu seseorang. Tetapi Bapak Ibu nggak melakukan, ditahan-tahan. Akhirnya apa? Ono musibah. Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah ya. Jadi jadi neng jane wis di apa kayak bisikan jane. Kalau kanca-kancane susah kayak bantuan kan gitu kan. Tapi seringkali kita orang percaya atau ngeyel, kenapa? Kita ada musibah. Atau malah dihapusi uang kan itu. Nah, kenapa? Kita melawan hati nurani tadi. Melawan hati nurani. Terus ngomong, wah Gusti Allah maring ujian kok abot ya. Ujian gundulmu sing ujian kowe dhewe ya. Nyalahi Gusti Allah kan gitu. Nah, jadi yang bisa merubah nasib kita adalah kita sendiri. Kita sendiri. Nah, seringkali kita itu tidak menyadari tadi. Terlalu pasrah. Lah pripun Gusti Allah pun ngeten oleh nakdirke kula kan itu. Nah, ketika kita punya cara pandang yang salah tentang nasib tadi, ya udah, kayaknya banyak orang tidak mengalami perubahan dalam kehidupannya, tidak menyadari tadi bahwa nasib itu yang bisa mengubah adalah diri kita